Saudara, salah satu tergugat utama dari kasus utang piutang yang melibatkan keluarga ini adalah seorang nenek berusia 85 tahun yang bernama Siti Rokayah, yang biasa dipanggil dengan Amih. Dan saya sudah bersama dengan Amih saat ini. Terima kasih Amih, saya panggil Amih ya. Iya. Amih sehat? Alhamdulillah. Amih masih bisa senyum sekarang. Saya senang sekali, betul-betul apa yang saya bayangkan Amih, bahwa ada kasus ini begitu berat. Ternyata saya melihat Amih masih bisa melepaskan emosi positifnya, energi positifnya. Amih nggak kepikiran Amih, karena saya dengar Amih juga sakit. Setiap minggu harus 2 kali ke rumah sakit, betul Amih? Iya. Sakit apa Amih? Ini ada yang urat jepit katanya di kaki. Oh, di kaki? Iya. Sama sesak napas. Sesak napas kenapa? Ya, Sesak napas kenapa itu? nggak tahu. Ada jantung? Iya, kali dari jantung kali dia nggak tahu. Dokter bilang jantung ya, Iya. ada gangguan jantung. Amih, saya ingin menanyakan, nggak apa-apa Amih, soal kasus yang tengah menimpa keluarga Amih. Nggak mah tahu apa-apa. Tahu sekarang aja udah rame. Udah rame, Amih nggak tahu apa-apa. Enggak. Anak-anak tuh enggak itu supaya kami nggak tahu kali. Tapi kan walaupun nggak tahu, Amih diminta untuk datang ke pengadilan waktu itu. Sempat datang ke pengadilan kan, Amih? Datang 1 kali. 1 kali. Iya. Waktu itu Yani tuh minta dibagi itu suaminya. Yani itu kalau udah dijual rumah hasilnya bagi 2 katanya. Rumah Amih? Iya. Rumah Amih yang selama ini Amih tinggali, membesarkan anak, 13 anak. Iya. Sampai sekarang jumlahnya ada 100 sampai cicit. Iya. Dan sekarang harus diberikan kepada salah satu anak Amih beserta menantu Amih karena alasan utang. Utang, iya. Yang punya utangnya mah bukan Ami. Anak Ami yang nomor 6. Yang namanya Kang Asep. Iya. Tapi Amih keseret karena Amih ikut tanda tangan. Iya. Pada waktu itu berapa sih utangnya Amih? 20 juta kata Asep tuh. Bukan 40 juta? Bukan, tapi membengkak 40. Dari mana? Padahal yang 20 jutanya itu dibayar sama kakaknya yang nomor 3. Jadi pada waktu kasih uang 20 juta itu langsung ke Kang Asep, katanya 20 juta juga sempat dikasih ke Amih, itu nggak ada? Enggak, memang nggak nerima. Amih ingat betul ya? Iya. Amih saat ini kan yang digugat adalah rumah Amih. Iya. Ya, rumah Amih yang selama 13 tahun Amih membesarkan anak di sana, ditinggal oleh suami karena meninggal sakit. Iya. Amih rela rumah Amih harus kemudian digugat, kemudian diberikan kepada anak dan menantu Amih yang menggugat Amih karena hutang. Iya, itu mintanya gitu. Kata Ami, nggak dikasihkan dibagi 2, enggak. Kan anak Ami sudah 13, jadi bagi 13 aja. Biar ya kalau itu udah nerima uang, Ami mau ngasih sama dia 100 juta. Dibagi rata? Iya, bagi rata. Biar itu yang punya utang membayar aja dia dari hasil itu gitu. Ya, utangnya 20 juta, bayar aja 20 juta. Iya. Nanti hasil rumahnya itu Iya, dibagi-bagikan. dibagi ke rata semua, anak-anak. iya. Nggak boleh dibagi sendiri. Iya. Salah satunya itu. Tapi katanya sekarang ya membengkak minta 1,8. Iya, nanti biar. Satu rumah 1 aja ya kalau laku teh untuk dia. Iya. Amih, kalau nanti di pengadilan Amih kalah dan rumah itu harus diberikan kepada Handoyo dan Yani sebagai penggugat Amih. Amih rela rumah itu diberikan kepada mereka? Enggak rela. Kenapa nggak rela? Kan kasihan anak-anak yang lain. Yang belum punya rumah kan nggak semuanya berhasil ya usahanya. Nggak semuanya, belum semuanya punya rumah. Iya. Ada 5 orang lagi yang belum punya rumah. Amih mau memberikan bagian hasil dari penjualan rumah itu makanya mau untuk dibagi anak-anak rata. Amih yang belum punya Iya, rumah. iya. Mau dibagi rata. Iya. Apa yang Amih titipkan kepada anak-anak? Apa yang mungkin dulu almarhum suami Amih titipkan kepada anak-anak sebelum meninggal, misalnya ada pesan-pesan yang Ada sama yang tua tuh. Sana titip sama adik-adik kamu
supaya dan Ami supaya anak-anak sehat-sehat gitu, supaya sekolahnya jujur. Kalau tidak ada kasus ini, Ami sebelumnya berencana menjual rumah itu. Mau, ada kasihan anak-anak yang belum punya rumah. Berapa yang Ami mau jual? 2,2 gitu. 2,2 miliar Iya. rupiah ya. Iya. Ami mau membagi 2,2 miliar itu ke anak-anak Ami, terutama ke 5 orang yang belum punya rumah sampai saat ini. Iya. Oleh karena itu Ami tidak rela kalau rumah itu hanya diberikan kepada salah satu anak Ami. Enggak rela. Apalagi karena hasil dari gugatan Iya, pengadilan. iya. Apa yang Ami ingin sampaikan kepada Handoyo menantu Ami dan juga Yani, anak Ami yang merupakan istri Kami Handoyo? mendoakan supaya cepat soleh, itu hatinya jangan begitu. Dulu juga kan rukun, kenapa sekarang jadi begini? Ami sedih ini. Sedih. Ami sudah pernah bicara dengan Handoyo dan Nah, belum Yani? ketemu lagi, baru sekali itu waktu minta dibagi 2, kata Ami enggak dibagi 2. Mau dibagi 13, udah begitu, selesai itunya. Kalau seandainya Ami mau berbicara kepada mereka, selain tadi meminta untuk soleh hatinya, apa yang Ami akan sampaikan pada mereka? Nggak tahu waktu, udah aja minta cepat beres gitu ya, jangan begini gitu, minta dicabut aja itunya, supaya sadar dia tuh, masa nggak kasih sama saudara yang ini. Belum punya rumah. Iya, Ami selalu berdoa untuk mereka. selalu dimohonkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa supaya disadarkan, disolehkan, jangan begitu kelakuannya. Setiap hari Ami Iya. berdoa. Kalau sholat tahajud, sholat 5 waktu, Ami selalu mendoakan semua anak-anak, semua rukun, soleh hatinya, semuanya sehat gitu. Anak cucu semuanya didoakan sama Ami. Terima kasih Ibu Siti Rukayah, Ami, telah memberikan informasinya di program Aiman. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan kepada Ami sekeluarga sampai anak, cucu, dan cicitnya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Bapak merasa masih memberikan kasih sayang, Oh iya sih, meskipun ya, dengan Pak. melakukan gugatan saat ini, Pak. Bukan, kasih sayangnya di sini nih, makan kasih sayang. Bapak punya kasih sayang, tapi Bapak melakukan gugatan 20 juta menjadi 1,8 Ya. miliar, Pak.